1 ya, angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Dan hari ini saya akan melaksanakan PPL uji kinerja. Ya, ini bukti bahwa saya adalah sebagai peserta PPD tahun 21 ya. Terus, sebelum sampai ke pelajaran, sebelum kita melanjutkan, kita baca surat Al-Quran dulu dengan surah An-Nas ya. Kita baca bersama-sama. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Absen dulu ya. Adi Asroni Putra. Hadir, Bu. Fauzatul Dawaini. Haryono. Hadir. Muhammad Lutfi. Hadir. Noviana Herianti. Nurul Komaria. Rahmatul Maufiro. Baisuni. Walisatun Nisa. Utsia. Ya, hadir ya. Absen sudah. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ibu menyampaikan ya, kalau kita belajar apapun itu kita harus semangat, tidak boleh kendor. Karena kita adalah seorang pelajar itu adalah masa depannya masih panjang. Ya. Nah, selama kita masih muda, kita harus semangat, tidak boleh malas belajar. Pelajaran apa saja itu, baik akuntansi, agama maupun eksamnya matematika ya, kita harus semangat belajar. Karena kalau orang malas itu nanti jadi apa masa depan bangsa kita? Kalau pelajarannya jadi pemalas. Semangat ya. Semangat. Semangat. Nah, langsung saja garis besar kegiatan yang akan ibu sampaikan hari ini. Yang pertama itu adalah ibu akan menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, setelah menyampaikan indikator, ibu akan memberikan pretest. Sebelum kita sampai ke materi, saya akan memberikan pretest kepada kalian untuk dijawab selama 5 menit ya, saling gampang kok. Ya. Terus setelah itu ibu akan memberikan materi dari PP dan menayangkan video. Terus selanjutnya setelah materi ibu akan melaksanakan diskusi nanti ya. Kalian bisa berdiskusi dengan temannya. Nanti kita presentasikan ya. Dan jangan lupa apa yang kita pelajari catat hari ini ya. Karena itu akan menanya refleksinya nanti. Baru kita berdiskusi ya. Paham ya? Rincian kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini. Terus ibu akan menyampaikan tadi indikator ya. Indikator pembelajaran yang akan berlangsung hari ini ya. Ini RPP ibu ya. Di RPP ibu sudah dicantumkan indikatornya adalah menerapkan metode persediaan FIFO, LIFO, EFIK dan identifikasi khusus dengan 4.9-nya itu melakukan perhitungan persediaan. Ya, persediaan FIFO, LIFO, EFIK dan identifikasi khusus. Nah, pembelajaran penghitungan persediaan FIFO, LIFO dan EFIK sudah ibu sampaikan pada pertemuan kemarin ya. Nah, hari ini ibu akan menyampaikan metode identifikasi khusus persediaan dengan menggunakan metode identifikasi khusus. Terus tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengidentifikasi pencatatan persediaan dengan menggunakan metode identifikasi khusus. Terus menguraikan pengertian pencatatan persediaan menggunakan metode identifikasi khusus. Terus yang ketiga
mendeskripsikan prosedur perhitungan pencatatan penilaian persediaan menggunakan metode identifikasi khusus. Terus yang terakhir, menganalisis dan mencatat persediaan dengan menggunakan metode identifikasi khusus. Ini indikator dan tujuan pembelajaran yang akan berlangsung hari ini ya. Nanti kalian akan direfleksi, akan ditanya apakah indikator ini tercapai sesuai dengan apakah yang disampaikan ini tercapai dengan dan sesuai dengan tujuan. Terus selanjutnya sesuai dengan apa yang ibu sampaikan tadi, ibu akan berikan pretest. Silahkan ya kalian siapkan kertas satu lembar ya untuk menjawab pretest. Pretest yang diberikan tadi. Ini ada 5 soal ya. Ada 5 soal yang insya Allah gampang. 2 menit selesai. Silakan mulai saat ini kalian kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Nanti saya ambil. Ayo kerjakan. Soalnya gampang ya. Gampang banget Ya. Bu. 2 menit selesai ya. Baik, 2 menit.
digunakan dalam proses produksi. Ya, ada persediaan dalam proses. Ada yang tahu apa persediaan dalam proses? Oh iya, ya silakan. Yaitu persediaan barang yang merupakan keluaran dari setiap bagian dalam proses produksi atau telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut untuk menjadi barang jadi. Ya. Terus yang terakhir adalah apa yang disebut persediaan barang jadi. Apa maksud barang jadi? Pak, persediaan barang yang sudah siap dijual. Paham ya? Fungsi dan manfaat persediaan. Apa manfaatnya persediaan? Yang pertama itu adalah mengurangi resiko terjadinya keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan. Kalau kita nyetok di gudang, nanti kalau misalnya barang terlambat, ini masih ada yang akan dijual. Ini gunanya apa? Manfaat adanya persediaan. Terus yang kedua, mengurangi resiko akibat adanya barang yang rusak. Terus yang ketiga, memastikan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin keberlangsungan proses produksi. Ya. Terus yang keempat, memastikan penggunaan mesin selalu dalam keadaan optimal. Misalnya ketika kita akan produksi, bahan yang akan diproduksi sudah ada, sudah siap. Bukan apa? Tidak usah mencari lagi. Kalau ada tersedia, kalau kita nyetok. Terus yang kelima, agar dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen. Kalau misalnya barang itu berupa barang dagangan, ya, misalnya konsumen butuh sekarang, barangnya ada, langsung kita keluarkan, langsung kita jual. Kalau tidak ada persediaan, nanti kita baru akan membuat, baru akan membeli, tidak mungkin. Masa kita akan membuat konsumen menunggu. Jadi ini merupakan pelayanan, memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Biasanya kalau pembeli, ya, ketika butuh tidak ada, dia akan merasa kecewa. Jangan sampai pembeli itu adalah raja. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang sebaik-baik. Jangan sampai mereka itu menunggu. Dan ketika mereka akan membeli ternyata tidak ada, mereka akan kemana mereka? Pergi ke toko yang lain, perusahaan yang lain. Sama seperti itu. Jadi kalian harus hati-hati. Makanya di sini manfaat persediaan sangat banyak dan perlu diperhatikan. Sistem pencatatan persediaan itu ada dua, ya. Ada periodik, ada perpetual. Ada yang tahu apa perbedaan periodik dan perpetual? Ada yang masih ingat? Ya. Sistem periodik pencatatan hanya dilakukan pada waktu terjadinya pembelian, sedangkan persediaan tidak dicatat. Sedangkan sistem perpetual berarti perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dalam waktu persediaan yang terjadi. Ya, perpetual itu secara terus-menerus, ya. Periodik itu secara permanen. Apa bedanya periodik dengan perpetual? Sebaiknya kapan sistem periodik itu digunakan? Ya, sistem periodik itu ya dicatat pada waktu terjadi pembelian saja. Artinya sistem periodik ini bisa digunakan dengan apa? Produk yang nominalnya kecil, jenisnya banyak. Kalau perpetual ini bisa digunakan dengan barang yang nominalnya besar dan jenisnya sedikit. Karena ini dicatat tiap hari secara kontinu, terus menerus. Jadi makanya harus memilih produk. Akan tetapi tergantung perusahaan lain, karena mereka akan menggunakan sistem yang
Ada 7 soal ya. Nah, apa bedanya Bu dengan soal yang kemarin? Identifikasi khusus ini muncul ya di bawah tabel di situ ada ya. Berdasarkan inventarisasi secara fisik, ternyata jumlah persediaan pada tanggal 30 Januari, artinya pada Oktober, sebanyak 3.000 unit itu terdiri dari pembelian 30 Januari 50% ya. Terus pembelian tanggal 25 25% dan selebihnya mengambil pada tanggal 5 Januari. Jadi kalau selebihnya berapa? 30% tanggal 30, terus 25% tanggal 25, kurang berapa? Untuk sampai 100. Kurang 25 ya. 25%-nya ambil di tanggal 5 Januari. Paham ya? Ini identifikasi khususnya. Kalau di sini pakai presentase ya. Perusahaan di sini menggunakan presentase pesan. Kita jawab dulu ya. Sesuai dengan soal tadi ya. Nah, 50% tanggal 30. Berarti kalau 50% dari 3.000 berapa? Kalau 50% dari 3.000 unit, kan sisanya 3.000 ya? Terus 50% dari sisa itu dari 3.000 berapa? 1.500 ya, 1.500. Berarti 1.500 ya, ingat 1.500 dikali 6.400, pembelian tanggal 30, yaitu 9.600. Terus 25%-nya kita berapa katanya tadi di sana? Lihat materinya. Tanggal 20. Ya, 25%-nya ambil tanggal 25. Berapa harganya ini? 6.500 ya. Terus terakhir masih kurang 25% ya. 25% lagi ngambil di tanggal 5. Harganya berapa? Tanggal 5. 6.200. Ya, kita buktikan ya. Nah, ini 1.500-nya ngambil di tanggal 30, harganya 6.400. Terus 25%-nya berarti 25% dari 3.000 berarti 750 ya. Dikali 6.500 tanggal 25 ya. Terus yang 25%-nya lagi ngambil di tanggal 5, harganya 6.200. Ini totalnya ya 9.600 ditambah 4.875 ditambah 4.650, berarti sisa sebanyak 3.000 unit dengan menggunakan identifikasi khusus berjumlah 19.125. Ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Paham? Paham Bu? Ya, kalau paham dilanjutkan ya. Gampang kan? Ya. Ini sudah selesai. Ya. Karena materi identifikasi khusus masih sedikit ya. Jadi untuk menambah wawasan kalian ya, mungkin penyampaian ini kurang jelas. Jadi Ibu akan tambahkan video pada intinya. Apakah nanti bisa juga buka di rumah? Ya. Iya Bu. Ini catatkan dulu ya. Bisa kita dengarkan bersama-sama. Baik, sekali masuk pada metode khusus atau metode identifikasi khusus pada metode bedanya persediaan sehingga menggunakan perbandingan data dan bentuk nilai persediaan khusus bedanya khusus termasuk itu sebagai soal pada video sebelumnya. Untuk video sebelumnya saya masukkan ke video
Jadi menjawab pertanyaan ini sudah dijawab secara awal. Sekarang harus berbagi. Tulis dan pakai ada sekitar 3 sini. Yang sekitar di sini itu bersedia dengan kesediaan sekitar 25 sebentar dan 15 sekitar sekitar dengan sini. Dan dia sedikit tidak lebih dengan membuat jenis dengan harus kita makan bersedia 300 sementara untuk membeli 18 bulan 100. Jadi beliau ini kita itu 200 dan 100. 200 itu 300. Yang 300 dengan harga 4 ya.
Lanjut lagi ya. Kalau misalnya belum paham, ya belum paham, silakan tanya ke orang.
50% dari 3.000 unit sama dengan 1.500 dikalikan 6.300, di mana dapat 6.300 didapat dari transaksi pembelian tanggal 30 Januari. Nah, sama dengan 9.450. Ya, berarti 50%-nya dikalikan dengan transaksi tanggal 30 Januari ya. Ya. Betul ya? Ya, betul. Terus lagi sisanya kurang 30%. Berarti 25%-nya transaksi tanggal 20. Ayo presentasikan. Ya, silakan. 25% dari 3.000 unit sama dengan 750 diambil dari transaksi tanggal 20. Berarti harganya 6.550. Jadi 750 kali 6.550 sama dengan 4.912.500. Ya. Selebihnya, betul itu jawabannya ya? Ya. Selebihnya pembelian ya tanggal 15 Januari kurang berapa masih? Kurang berapa persen? 25%. Ya, 25%-nya ngambil di tanggal 15 Januari. Ayo pastikan. Ya, silakan. Tanggal 15 Januari, 25% dari 3.000 unit sama dengan 750 dikalikan 6.500 didapat dari transaksi pembelian tanggal 15 Januari sama dengan 4.875.000. Bagus, betul. Paham berarti kalian? Ya, Dengan Bu. penjelasan yang disampaikan. Karena jawaban kalian itu sama dengan ini. Ini jawabannya. Sama ya? Sama, Bu. Jadi kalian sudah pintar, paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi Ibu tidak percuma menanyakan materi kelas dengan kejadian. Ya, bagus, bagus. Selanjutnya, presentasi sudah selesai ya. Hari ini Ibu bangga, kenapa? Karena kalian mayoritas sudah paham dengan pelajaran yang Ibu sampaikan. Terus, sekarang kegiatannya adalah masuk refleksi. Apa yang kalian pelajari hari ini? Silakan kalian berikan kesimpulan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang penilaian persediaan menggunakan metode identifikasi khusus. Ya, kita belajar hari ini apa? Penilaian persediaan dengan menggunakan identifikasi khusus. Ya. Maka setiap persediaan atau pada menilai itu dikasih tanda tertentu, tanda khusus. Ya. Untuk mengetahui persediaan hari ini. Kira-kira apa yang disampaikan dari tadi, apa yang diberikan, kata-kata apa yang kita apa lakukan setiap orang ketika kita lakukan ini apa? Sampai tidak indikator pencapaian sesuai dengan tujuan pembelajaran tidak? Sesuai tidak? Apa yang disampaikan hari ini dengan indikator pembelajaran? Sesuai, Bu. Sesuai ya? Iya. Apa tadi indikatornya? Mencatat persediaan dengan menggunakan identifikasi khusus. Terus menguraikan pengertian. Sudah? Ya, sudah dipelajari ya pengertian ya. Terus mendeskripsikan perhitungan ya. Terus yang terakhir menganalisis dan menjawab. Sudah ya? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Sesuai dengan tujuan pembelajaran apa yang disampaikan tadi sudah mengikuti tujuan pembelajaran hari ini. Terus yang terakhir, pembelajaran sudah dilaksanakan, pencapaian insya Allah sudah dicapai ya. Ya. Jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar untuk pelajaran materi yang akan datang. Jangan malas belajar dan kalian harus jangan terpaku pada materi yang diberikan. Kalian itu harus mencari referensi lagi, baik dari buku di perpustakaan, internet dan lain-lain. Selanjutnya kita akan memberikan tugas ya. Tugasnya di rumah yaitu kalian melaksanakan observasi ya ke perusahaan atau toko sekitar.
identifikasi khusus. Meskipun di sana tidak menggunakan metode identifikasi khusus, tapi kalian harus menganalisisnya dengan menggunakan metode identifikasi khusus. Kalau misalnya di sana tidak ada, tidak mencantumkan identifikasi khususnya, jadi kalian bisa mencari sendiri pakai persentase atau unit cabang.